عباد اليسار سيدنا ومولانا محمد المقدر وعاله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية أخرى والمسلمة. وقال أيضا: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحظ. صدق الله العلي العظيم. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun wabil khusus sahibul bait wal warga besar Bapak Karyadi Mata'an Allah Bukuri Hayati, para bapak-bapak hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, di mana mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kelapa muda. Karena syukur itu sulit secara pengaplikasian. Banyak mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur hanya sebatas lisan. Padahal syukur hanya sebatas lisan ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka sejatinya syukur yang semacam ini adalah syukurnya orang-orang yang munafik. Kenapa dikatakan orang-orang yang munafik? Karena syukur secara lisan mengucapkan alhamdulillah, segala sesuatu datangnya dari Allah, anugerah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mau mengikuti taat atas perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang dikategorikan orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang di mana dia berbicara hatinya berbeda, perbuatannya lain dengan ucapan dan hatinya. Maka kita mudah-mudahan tergolong hamba-hamba Allah yang syukur secara lisan, ditakyinkan dalam hati, diaplikasikan dalam amal perbuatan kita. Di mana mudah-mudahan kita digolongkan dengan hamba-hamba Allah yang syakirin was-sabirin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam teratur kepada junjungan alam baginda besar Nabi Yuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam rangka mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatul udzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik kita kembali melanjutkan kajian di dalam kitab Dhurratul Syarh Syekh Imam Utsman Al-Hubali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Nabi baginda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abi Hurairah, di mana Abi Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman. Masih ingat? Abdurrahman Ash-Shakhr. Kalau Abi Hurairah malaqab, artinya bapaknya kucing, yakni penyayang kucing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik
Yahsyurun nas, dikumpulkan manusia yaumul qiyamati ala salasati asnafi, bahwasanya kelak di yaumil qiyamah nanti manusia itu akan dikumpulkan menjadi 3 golongan. Mudah-mudahan kita nggak bakal bencana, ya, nggak bakal terpisah, karena kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Kita ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Biar kata tetangga, saudara. Kalau kesukaannya beda, yang abangnya senang ngaji, yang adiknya ogah ngaji, yang tetangganya resep sama ngaji, tetangga sebelahnya ogah malas sama ngaji. Di dunianya sering kumpul, di akhirat tidak akan ketemu, berpisah. Karena kata Rasul tadi, al-mar'u ma'aman ahab, kita akan dikumpulkan hanya dengan orang-orang yang kita cintai. Maka mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang senang ngaji, ya ini senang ilmu, ya senang ngaji itu senang ilmu. Yahsyurun nas yaumal qiyamati ala salasati asnafi, 3 golongan manusia dikumpulkan kelak nanti. Sinfun masyadun, golongan yang pertama nanti berjalan seperti biasa, berjalan. Ini golongan yang pertama. Wasinfun, ragawani, golongan yang kedua dikumpulkannya berjalannya pakai kendaraan. Dia naik kendaraan, jadi enak, nggak jalan kaki, jadi pakai kendaraan. Wasinfun masyadun ala wujuhihim, golongan yang ketiga dikumpulkan oleh Allah kelak nanti berjalan pakai wajahnya. Naudzubillah, nggak pakai kaki, boro-boro pakai kendaraan, jalannya pakai kaki, bisa. Allah mampu atas itu, ya, Allah mampu atas itu. Kita berjalan dengan wajah kita, Allah mampu. Namun naudzubillah, ya, mudah-mudahan kita mah tidak tergolong orang-orang yang jalannya pakai wajah. Adapun di sini penjelasan daripada orang-orang yang berjalan 3 golongan tadi. Wa ammal masyadun, yang pertama tadi orang yang berjalan jalan kaki biasa, jalan kaki biasa. Fal-madhlubuna minal mu'minin, yakni orang-orang yang berdosa dari kalangan orang-orang yang beriman. Innal insana mahallul khata' wal nisyan, sesungguhnya manusia itu tempat salahnya, tempat dosanya, tempat salah dan dosa. Ini manusia. Tentu kita tidak luput dari kesalahan dan tidak pula luput dari dosa. Namun bagaimana dalam hal ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah lewat hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berjalan kaki adalah orang-orang yang iman tapi punya dosa. Artinya di sini hanya sekedar lisan pengakuan, amantu billah, aku iman kepada Allah, sudah sebatas itu. Mereka berimannya hanya sebatas lisan. Saya iman kepada Allah, salat kagak. Saya iman kepada Allah, ngaji kagak. Nah ini nanti dikumpulkan jalannya, mereka jalannya biasa, jalannya biasa. Ini orang-orang yang ngaku iman gak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnahnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak tuh orang yang ngaku iman, di antara kita sendiri banyak yang mengaku aku beriman, tidak pernah mau sholat. Aku iman, kata Rasul, ngaji, tapi tidak pernah mau ngaji. Nah mereka berjalan jelek
berjalannya seperti biasa pakai kaki. Wa ammar rukbani fal muttaquna as-sabiqun alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Adapun yang kedua adalah kalangan orang-orang yang berjalan, dia pakai kendaraan, nggak berjalan kaki, jadi pakai kendaraan. Ada yang memakai onta, ada yang memakai kamar. Siapa mereka? Nikmat itu tidak berjalan kaki, tapi pakai kendaraan. Adapun orang-orang ini al-muttaquna as-sabiqun, orang-orang yang bertakwa. Takwa, iman bukan berarti takwa. Setiap yang bertakwa pasti beriman, tapi tidak setiap yang beriman bertakwa. Iman, kata Rasul, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasuhut takwa, dan takwa merupakan pakaian daripada iman tadi. Jadi tidak semua orang yang beriman bertakwa. Kita tarik kesimpulan dari definisi takwa. Ini takwa sering kita dengar kalau Jumat ya, kita ada wasiat takwa ya. Bahkan kalau sang khatib tidak mengucapkan wasiat takwa, tidak, maka itu wajib hukumnya iadah Jumat, ya, iadah Jumat. Maka kalau ada yang khatib, ya contoh misalnya, di Masjid Ar-Rayyan kita sholat. Nah, sementara khotibnya cakep, dia orangnya, tapi dia lupa wasiat takwa. Maka ba'da sholat Jumat kita mesti iadah sholat zuhur. Karena sudah rusak Jumat tadi, tidak sah. Karena khutbah itu bagian daripada Jumat. Kalau khutbahnya salah, tidak benar, tidak selaras dengan hukum, maka di situ artinya Jumatnya tidak sah. Jumatnya tidak sah. Takwa ini Asy-Syaikh Nawawi menjelaskan di dalam sebuah kitab An-Nasaihnya. Kata beliau, takwa ini secara am imtisalul awamirihi wajtinabin nawahi. Di takwa secara am, secara umum, bahwasanya takwa itu imtisalul awamirihi, mengikuti perintah-perintahnya Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan takwa, penafsiran daripada takwa selain itu adalah hubbul khalil wa bughdul qalil wa itba'it tanzil. Ini takwa. Pertama adalah hubbul khalil. Apa hubbul khalil? Hubbul khalil ini adalah cinta kepada Allah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini hubbul khalil, cinta kepada Al-Khalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa bughdul khalil. Bughdul khalil ini benci terhadap dunia, bughdul khalil. Namun perlu kita garis bawahi, bughdul khalil, benci terhadap dunia, bukan berarti kita tidak butuh dunia. Jelas kita butuh dunia. Sholat sah enggak kalau enggak pakai dunia? Sholat Enggak sah. Hah? Sah.
tidak sah. Mana? Nah itu yang sitrul aurat ya. Usah bikin sholat coba nggak pakai dunia. Pakai baju. Nggak pakai baju berarti teranjang. Nah iya jadi kagak sah. Terus yang dimaksud bodul qalil ini apa? Yang dimaksud bodul qalil ini genggam dunia dalam genggaman kita, tapi jangan pernah taruh kecintaan dunia dalam hati kita. Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah hadis asarnya, kata beliau, wa inna hubbad dunya dzulmah, maka sesungguhnya cinta kepada dunia itu merupakan kegelapan. Karena orang yang cinta dunia, dia mudah terperosok kepada kemaksiatan, keharaman. Mudah orang yang cinta terhadap dunia. Masa bodoh pikirannya. Mau datangnya dari mana, mau asalnya dari mana, ini duit. Masa dia berpikir, gara-gara yang haram aja susah, maka kalau ada yang haram datang ya udah main embat terus. Nah itu yang disebut bughdul qalil. Bughdul qalil wa itba'it tanzil, dan ikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup. Siapa yang ingin selamat dunia akhirat, ikuti Al-Quran sebagai pedoman. Di dalam surah Al-Isra bisa kita ketemukan kata Allah dalam Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Bahwasanya jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam kita kalau ketika kita kepengen hidup senang dunia dan akhirat. Kan ini tujuan kita ya, doa yang sering kita panjatkan deh. Ini doa setiap momentum pasti ada itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu selalu ada ya. Ngapain aja, khitanan, pernikahan ya, pasti ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau orang-orang luar dulu ya nyebutnya ini doa sapu zakat, disapu udah bersih ya. Emang kepengennya kan gitu. Nah, jikalau kita mengharapkan dua-duanya kebahagiaan, maka pegang Al-Quran. Karena kita senang di dunia, duit banyak, ini cakep, rumah gede, belum tentu nanti di akhirat. Ya, belum tentu dari akhirat nanti. Kalau ketika harta kita tidak ditasarufkan di jalan yang Allah ridhai, kalau umur kita tidak ditasarufkan dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakalan jadi bala buat kita. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menjelaskan, la tanzilu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Bahwasanya nanti di yaumil qiyamah tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba'in, sebelum ditanya 4 hal. Gak bakal gerak tuh kaki kita nanti di yaumil qiyamah. Gak bakal ke kanan, gak bakal ke kiri, gak bakal ke depan, gak bakal ke belakang. Sebelum nanti kita ditanya 4 hal. Ya, ini bukan sekali nih hadis saya baca nih, ya, beberapa kali nih, ya. Satu, yang ditanya apa? An umruhu, umur kita ditanya. Bima afnah, buat apa nih kita umur habis? Buat tidur doang, buat kerja doang. Umur kita ini habisnya buat apa? Sampai tua kita umur dihabisin buat apa? Ingat persoalan umur ini telah dia bilang hisab, dihisab oleh Allah.
dan tidak ada sedetik pun umur yang dilalui oleh kita itu lolos dari penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Dan salah kita malam hari ini apa dihisab? Dihisab jelas. Yang malam hari ini kita ngaji, yang malam hari ini kita nonton TV, yang malam hari ini kita cuma ngobrol, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita ketika kita iman kepada kita punya Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, isi tadi catatan amal dengan catatan amal-amal yang baik. Bukti keyakinan kita, kepercayaan kita bahwasanya ada yang namanya hari akhir. Wa qala ayatan wa amal masyadu fal madlumuna minal mu'minin wa amal masyadu ala wujuhihim fahum kuffar. Dan adapun orang-orang yang berjalan wujuhihim dengan memakai wajahnya, pakai muka jalannya. Siapa mereka? Fahumul kuffar, adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Ini pakainya pakai wajah jalannya, enggak pakai kaki. Ngerayap. Hah? Ngerayap. Ngerayap. Ngerayap mau pakai tangan masih. Pakai wajah. Pakai wajah ini. Sampai di sini ada sahabat yang tanya sama Rasul, emang bisa ya Rasul jalan pakai wajah? Maka dikatakan lebih dari itu pun Allah mampu, apalagi hanya berjalan menggunakan wajah. Ini orang-orang kafir, orang-orang kafir. Oh kalau begitu saya bebas dong, saya orang-orang Islam. Iya, hati-hati. Bisa jadi kita terjerumus kepada kekafiran, ya, bisa jadi. Siapa orang-orang kafir itu? Orang-orang kafir itu diambil dari kata kufar, koper, tertutup, tertutup. Kita ngaku Islam tapi mata hati kita tertutup, tertutup mata hati kita untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bisa jadi kita masuk di dalam kekafiran. Kafir. Maka kafir itu ada yang disebut kafir mutlak, ada yang disebut kafir mustausilah, ada yang disebut kafir jumud. Ini kafir. Kalau kafirnya kafir mutlak, itu orang-orang yang menyembah selain Allah, itu kafir mutlak. Ya, kafir mutlak. Yang menghilangkan selain Allah. Kita umat Islam apakah masuk dalam kekafiran? Tergantung. Ketika kita mengaku agama kita adalah agama Islam, saya orang Islam, tapi kita masih meyakini, masih percaya dan masih menggunakan salah satunya misalnya jimat, dan kita yakin dengan jimat itu, maka kita masuk di dalam kekafiran. Ya, masuk di dalam kekafiran. Kata Rasulullah SAW mengenai hadis ini, man allaqa mutamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan dirinya pada jimat, faqad asyrak, maka sesungguhnya dia telah masuk dalam kemusyrikan. Ada yang dikatakan kafir mustausilah. Kafir mustausilah itu adalah kafir yang berwasilah, berwasilahnya secara langsung dan yakin itu berwasilah. Apa kita berwasilah tidak boleh? Boleh, tapi tidak harus keluar dari agama. Ingat tuntunan Rasulullah SAW, wasilah mah wajib, jadi kita jangan meyakini wasilah tadi. Dalam satu tarikh dijelaskan ketika Rasulullah SAW mengobati sahabatnya yang saat itu matanya terkena penyakit, wasilah namanya. Ya, kadang ada yang pakai air, wasilah itu hanya sekedar wasilah. Tapi jangan meyakini pada air ini,
kalau meyakini pada air tadi, maka kita dikategorikan sebagai kafir mustausil. Termasuk pada obat, hati-hati dengan obat. Hati-hati pula dengan obat. Misalnya ketika kita sakit, RT sakit, udah sembuh, minum obat. Ada sembuh, udah minum obat. Syahadat ya itu disebut kafir mustausilah. Kita yang menggantungkan kepada wasilah. Wasilah harus, tapi tidak jangan sampai kita keluar dari syariat agama. Ini jelas. Jadi nanti di yaumil kiamah ada 3 golongan. Ada 3 golongan kesimpulan. Yang pertama, orang-orang yang berjalan kaki, yakni orang Islam yang banyak dosanya, yang tidak mau minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang berjalan pakai kendaraan, yakni orang-orang yang takwa. Yang ketiga adalah orang-orang yang berjalan pakai wajah, adalah orang-orang kafir. Maka ini 3 golongan kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang terbaik. Golongan yang terbaik, golongan yang ketika dihalau oleh Allah di yaumil qiyamah kita naik kendaraan. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahmatullah, sebelum saya tutup kajian ini, saya persilahkan dulu untuk para jamaah yang ingin mengajukan materi pertanyaan seputar dari apa yang dibahas pada malam hari ini. Saya persilahkan. Ada Ustaz, di yaumil kiamah nanti kan ada pengelompokan tadi. Ada yang jalannya dengan kaki, dengan kendaraan, dan dengan wajahnya. Apakah pada saat dikumpulkan di hari akhirat itu sudah dalam keadaan terkelompok-kelompok? Karena kan pada saat itu kita mencari syafaat Nabi. Di mana Nabi yang kita ingin minta syafaatnya itu? Apa ada tuntunannya? Apa ada gimana? Karena yang pernah saya dengar Nabi itu ada di telaga. Mati dulu deh, maaf ya, dimatiin aja dulu ya. Ada dekat telaga Kausar. Nabi berada di sana. Saya minta syafaat pergi ke sana. Nah, pada saat di alam akhirat itu sudah terkelompok-kelompok tadi. Ya orang kan bukan 1-2, mungkin penuh ini kita melebihi dunia kan. Bagaimana kita untuk mencari syafaat Nabi tadi dalam pengelompok-kelompokan tadi gitu. Baik, ya. Jadi nanti kita berbicara di yaumil mahsyar tadi, ya, berbicara di yaumil mahsyar. Saat itu di yaumil mahsyar matahari qadar rumhin, hanya sebatas 1 tombak dikumpulkan manusia. Maka saat itu manusia, ya, mereka bersama-sama mencari syafaat. Pertama yang didatangi adalah Abal Bashar. Abal Bashar Nabi Allah Adam alaihissalam. Namun kata Nabi Allah Adam alaihissalam, saya bermaksiat kepada Allah tidak mampu. Sampai kepada Nabi Allah Isa, sampai nanti kepada Nabi Allah Ibrahim, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW disitulah yang mampu memberikan syafaatnya. Nah, diminumkanlah orang-orang yang beriman bertakwa pada air minum yang ada di telaga Kausar. Nah, ini pengkelompokan ini sudah terjadi. Mereka berpisah dengan sendirinya nanti. Jadi setelah mereka minta syafaat, ini tidak secara keseluruhan. Karena mereka ada yang tidak percaya dengan syafaat. Ada yang mereka tidak percaya dengan syafaat. Nah, yang dimaksudkan di yaumil mahsyar ini mereka berkumpul, tapi nanti ada pengkelompokan. Karena di yaumil mahsyar itu sendiri pun kita ambil salah satu
dalil dalam kitab An-Nasail Kaya Besar Asy-Syaikh Nawawi At-Tanara. Ketika di padang mahsyar, matahari qadruddin, ada yang enak-enak saja, ya, tidak kepanasan, tidak kehausan, tidak kelaparan. Siapa mereka? Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Billah. Salah satunya al-mutawaddu, orang-orang yang berwudu fil makari, di dalam waktu yang dingin. Nanti dengan sendirinya ada perkelompokan di situ, ya kan? Maka kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari ini hadis-hadis sahih, ya, hadis sahih. Nah, kalau yang ini kedinginan, misalnya ini kedinginan, ya. Terus yang ini kepanasan. Bisakah? Bisa. Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu. Dan di situ diterangkan pula, karena matahari itu qadruddin, ada mereka yang tenggelam dengan keringatnya. Karena ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepusar, ada yang tenggorokan, sampai ada yang di sini. Sudah kan? Nah, kalau kita telaah ini secara logika, dicontohkannya dengan keadaan di dunia, tidak akan pernah bisa nyambung, tidak akan beres nyambung. Lesiumnya kalau si A tenggelam dengan keringatnya, dia yang di pinggir harus dong, karena ini air kemana-mana, kan gitu ya. Contoh saja misalnya Ustaz Arifin kehujanan, ya misalnya, saya kan harus kehujanan kan, karena dekat, kan gitu. Misalnya Ustaz Arifin kena apa? Kipas angin dingin. Lah saya juga kan kedinginan. Itu kan hukum di dunia. Ya. Sementara di sini bukan permasalahan dunia lagi. Permasalahannya adalah permasalahan akhirat. Maka disitulah kita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, kalau Ar-Rahim 99 nanti pertolongan Allah di akhirat 99. Ar-Rahman 1 di dunia. Nah, 1 di dunia ini untuk seluruh hambanya Allah, yang nyembah, yang gak nyembah, yang maksiat, yang gak maksiat. Tapi 99, nah ini nanti. Maka ketika kita cerna dengan logika kita, tidak akan pernah masuk. Karena sejatinya kalau yang 1 kebanjiran, tenggelam dengan keringatnya, yang 1 itu. Sementara di sana dikumpulkan. Nah, ini kan kudrat iradahnya Allah nanti berjalan di situ. Maka 99 itu di situ sudah berjalan. Ketika di yaumil mahsyar pun sudah berjalan di situ, ya. Nah, nanti lantas lamanya penantian, barulah umat saat itu mereka berbondong-bondong mencari syafaat. Dan yang berbondong-bondong ini siapa? Yang berbondong-bondong ini jelasnya adalah orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman ini. Berbondong-bondong. Mereka yang meyakini akan kenabian Nabi Allah Adam, akan kerasulan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Allah Idris alaihissalam. Sementara banyak orang-orang di luar Islam, dia beragama. Ya contohlah misalnya orang-orang Kristen, dia meyakini tidak kenabian Nabi Allah Isa. Tidak, ya tidak. Tapi mereka mentuhankan, disebut Tuhan anak. Orang-orang Yahudi apa menabikan Nabi Allah Uzair? Tidak. Dikatakan pula Uzair ini adalah ibnullah, anaknya Allah. Uzair. Orang-orang Yahudi. Jadi yang ketika saat itu dia yaumil mahsyar berbondong-bondong adalah manusia yang iman dan takwa, yang mempercayai akan adanya syafaat, akan adanya pertolongan. Itu ya. Jadi kalau kita samakan dengan dunia, tidak akan bisa sampai logika kita, tidak akan bisa sampai.
Karena bagaimana mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kan ini nggak masuk akal kalau kita berbicara, tidak masuk akal. Masa yang ini tenggelam dengan keringatnya, yang ini enggak? Masuk ember. Nah, kita pahami ini dengan iman. Salah satunya dari surah Yasin yang kita baca tadi. Dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mengatakan, ya, idza arada, tatkala Allah berkehendak syai'an pada sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadi tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Andaikan di sini kebanjiran yang disebutkan, Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Nah, karena di sana nanti di yaumil mahsyar itu amal masing-masing. Amal masing-masing, ya. Contohlah misalnya ketika kita disoal, kubur akhirat bukan? Kubur akhirat bukan kubur. Awal akhirat lah. Awal akhirat. Gerbangnya. Awalu manzilun mim manazilil akhirat. Jadi kubur itu adalah awal dari tempat-tempat nanti di akhirat. Nah, kita supaya bisa menjawab soal-soal dari malaikat mungkar dan nakir yang ketika menyoal man rabbuka wa man nabiyuka wa man imanuka wa man ikhwanuka, kita belajar aja. Bos misalnya mau dagang juga Diapalin. jadi kan dengan harapan hafal, tidak bisa karena di sana itu tidak akan mampu, sudah blank semua. Nanti ketika di alam kubur, ya, di alam kubur bos samikin yang ngejawab bukan bos samikin, tapi yang ngejawab adalah amal. Nih kita ngaji nih yang bakal ngejawab, bukan berarti kita ngapalin, enggak. Ya, yang ngejawab tuh yang biasa kita malam Jumat ngaji, ini yang bakal jawab ketika man rabbuka menjawab, emang adanya di kita, ya kan? Enggak tiba-tiba datang ngaji, enggak, di kita. Kita itu dibukakan dibukakan putuh di sini untuk mampu menjawab soal-soal, karena hukum adalah hukum kausal, ada sebab, ada akibat. Nanti sebab akibat berlaku di kubur itu ketika kita di alam dunianya rajin ibadah, maka akibat lah, ya, akibat daripada kita rajin ngaji di dunia, nanti di akhirat kita mampu menjawab soal-soal yang dipertanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi yang nggak mau sholat, yang nggak mau ngaji, biar kata ngelotok, ya, dia ngelotok, sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak, ngapalin aja lah, bakal bisa. Jangankan kita apal yang begitu, ya, diterangkan ngelihat malaikat mungkar dan nakir juga kememegan. Tahu kememegan? Ini pakai bahasa Inggris saya. Megap-megap. Udah megap-megap, udah ketakutan kita. Ya? Biasa. Orang ketakutan itu Pak Guru misalnya. Kalau lagi ketakutan itu jangankan yang kagak ada, yang ada aja hilang. Lihat, kalau ketakutan kan begitu. Jadi jangan kita berpikir seperti pikiran kita di dunia, jangan. Nah seperti itu, ya, nanti di akhirat itu akan berbeda. Maka kenapa di akhirat yang 99 di dunia hanya satu? Apa? Kenapa? Karena di akhirat itu banyak ewuh pakewu. Ngerti ewuh pakewu? Banyak peristiwa. Ya, di akhirat itu kan banyak peristiwa. Maka 99. Kalau di dunia hanya satu, gitu. Ya, ya. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan. Ini contohnya, ini ada seorang yang mau menghadapi sesuatu, mau ujian atau mau apa berat gitu ya. Akhirnya orang tadi pergi ke ustadz atau kiai gitu, minta didoain. Kemudian pulangnya dibawain tulisan Arab, suruh bawa gitu.
apakah itu sehingga orang itu akhirnya percaya diri gitu? Apakah itu termasuk jimat atau kafir gitu? Jelas ya, ketika misalnya gini, Pak RT Ya. ya mau ada hajatnya macam-macam hajatnya ya. Minta sama kiai, Iya. wah, dikasih kertas opak isinya Iya. ingat, ketika kita percaya kepada itu, maka masuk di dalam kategori hadis Rasul, man allaqo mutamimatan faqad asyrak, musyrik. Nah, terus bagaimana hukumnya begini? Kita mah hanya berwasilah, ya, berwasilah. Kalau meyakini banget tidak, tanamkan dalam diri, mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah masukkan kalimat Allah ini. Mudah-mudahan dengan aupak ini Allah memberikan saya mudah-mudahan dengan jimat ini, mudah-mudahan Allah memberikan tetap kita bercondongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mah hanya wasilah. Wasilah dibolehkan, boleh. Ya. Contoh wasilah secara sederhana saja yang sering terjadi pada diri kita. Ketika kita haus, saat haus, koneknya kemana? Perde. Air minum. Minum. Ketika minum, hilang haus. Yang menghilangkan haus itu air apa Allah? Allah ya. Allah, cuman wasilahnya dengan menggunakan air, seperti itu ya. Dengan kita berwasilah pakai aupak ini, kita bisa begini. Tapi yakini itu hanya wasilah saja, hanya cukang lantaran, ya, tidak sampai kita mentuhankan. Jangan sampai menuhankan benda. Maka yang dimaksudkan man allaqo itu, alaq itu menggantungkan. Menggantungkan apa dalam hal ini? Apa menggantungkan jimat di depan pintu? Bukan, maksud allaqo itu menggantungkan hati, keyakinan kita kepada selain Allah. Maka itu yang disebut musyrik. Maka kalimat alaq itu pada dasarnya adalah menggantungkan keyakinan kita. Tetapi kalau kita hanya berwasilah, wasilahnya dengan ini, mudah-mudahan Allah memberikan bla bla bla, itu diperbolehkan, berwasilah namanya ya. Cuman ingat, hati-hati dengan hal yang demikian, karena antara ibadah dan musyrik itu tipis setipis kulit bawang. Gitu jelas tadi? Baik, cukup. Gimana? San, cukup. Baik ya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam para afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal alamin, hamdan ma'rufun ni'amahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wa bashirna bil ghanina wa sirna sanatan wa khairan hafizan wa arhamur rahimin. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalan la yurfa' wa du'aan la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lana wa li walidina wa rahmatan ma rabbana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawahum ya subhanallahi wa ta'ala. Salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.